Halo, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afriansah, saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan berpresentasi tentang konstitusi secara umum menurut hukum tata negara. Yang pertama yaitu konstitusi itu sendiri. Konstitusi yaitu sebuah dasar atau hukum dasar yang menjadi aturan tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi mengatur prinsip-prinsip dalam kenegaraan dan struktur pemerintahan, serta hubungan antara lembaga negara dan hak-hak warga negara. Konstitusi juga menjaga keberaturan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Fungsi dan tujuan konstitusi yang pertama yaitu mendirikan dan menata organisasi negara. Yang dimaksud dari mendirikan dan menata organisasi negara yaitu konstitusi menetapkan struktur pemerintahan seperti pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang berikutnya yaitu menjamin pembagian kekuasaan. Yang dimaksud menjamin pembagian kekuasaan yaitu konstitusi mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan antar lembaga negara guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikutnya yaitu melindungi hak warga negara. Yang dimaksud dari melindungi hak warga negara yaitu salah satu tujuan utama konstitusi yaitu untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia warga negara agar tidak dilanggar oleh negara atau pihak lainnya. Yang berikutnya yaitu menjamin kedaulatan negara. Yang dimaksud dari menjamin kedaulatan negara yaitu konstitusi menjadi pedoman dalam menjaga kedaulatan dan integrasi negara serta hubungan negara antar pihak luar. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis konstitusi. Di sini ada konstitusi tertulis dan juga tidak tertulis. Yang dimaksud dari tertulis yaitu konstitusi yang tertulis memiliki satu dokumen utama yang memuat seluruh aturan dasar negara. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis tidak memiliki satu dokumen utama dan terdiri dari kebiasaan, tradisi, serta hukum yang berkembang seiring adanya waktu. Contohnya sistem konstitusi Inggris. Yang berikutnya yaitu jenis konstitusi fleksibel dan kaku. Yang dimaksud dari fleksibel yaitu konstitusi yang dapat diubah dan diamandemenkan dengan prosedur yang relatif mudah sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan yang kaku sendiri yaitu konstitusi yang memerlukan prosedur yang sangat rumit untuk diubah atau sulit untuk diubah guna menjaga stabilitas dan kesinambungan. Yang berikutnya yaitu monarki, jenis-jenis monarki dan republik. Yang dimaksud dari monarki yaitu negara yang menganut sistem monarki, biasanya dipimpin oleh suatu kerajaan atau ratu sebagai kepala negaranya. Yang berikutnya yaitu republik. Nah, republik ini negara dengan sistem republik dipimpin oleh seorang presiden atau pemimpin negara yang dipilih oleh pemilihan umum yang ada di Indonesia. Contohnya, yang berikutnya yaitu konstitusi dalam hukum tata negara. Konstitusi memiliki hal peran yang sangat penting dalam hukum tata negara karena menjadi sumber hukum tertinggi di suatu negara tersebut dan semua peraturan perundang-undangan dan keputusan negara harus sesuai dengan konstitusi tersebut. Yang berikutnya yaitu menjadi pedoman dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan pemerintahan negara. Yang berikutnya yaitu perubahan konstitusi. Konstitusi bukanlah hukum yang statis. Konstitusi dapat mengalami perubahan atau amandemen. Proses amandemen ini biasanya sudah diatur dalam teks konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi itu tidak bersifat statis karena seiring perkembangannya zaman, konstitusi bisa saja mengalami amandemen atau perubahan agar sesuai dengan kebutuhan dinamika sosial yang ada saat ini. Contohnya, perkembangan sosial, perkembangan politik, dan ekonomi. Namun proses perubahan ini umumnya diatur dengan sangat-sangat hati-hati agar tidak merubah prinsip-prinsip dasar yang lainnya atau yang dasar-dasar yang sudah ada. Jadi begitu guys. Contoh konstitusi negara yang ada di Indonesia yaitu konstitusi negara Undang-Undang Dasar itu yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang juga ada di Amerika, Konstitusi Amerika tahun 1787 dan juga Konstitusi Inggris. Itu adalah contoh-contoh konstitusi di negara. Udah, terima kasih. Terima kasih udah menonton video saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.